Awal tahun 1990-an, skena musik underground Bandung sedang panas-panasnya. Di tengah semangat pemberontakan musik indie, lahirlah sebuah band dengan nama Pas Band. Formasi awalnya Yuki di vokal, Trisno di bass, Beng Beng di gitar, dan Richard Muter di drum. Nama Pas adalah singkatan dari Psycho, Angry, dan Sad, mencerminkan semangat musik mereka yang keras, emosional, dan eksperimental. Band is di Bandung. Saat itu mereka dikenal sebagai band yang liar di panggung dan berani dalam musikalitas. Pas Band mulai dikenal luas ketika mereka tampil di album kompilasi underground legendaris Ticket to the Ride, dan kemudian The Beast kompilasi. Nama mereka benar-benar melejit saat merilis album perdana mereka, Fall Through the Shape, tahun 1994. Album ini jadi tonggak penting dalam sejarah musik indie Indonesia. Di tengah dominasi musik pop, Pas Band berani menggebrak dengan suara alternatif, grunge, dan punk yang kental. Lagu-lagu seperti Impresi, Ketika, dan Tak Pernah jadi anthem generasi muda kala itu. Mereka dikenal sebagai band yang tidak menjual diri ke industri, tapi industri yang akhirnya mengejar mereka karena musik mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Setelah sukses album pertama, Pas Band terus mengeksplorasi genre. Album kedua, In Sense atau Nonsense, 1996, menampilkan sound yang lebih gahar dan progresif. Kemudian Individuality tahun 1997 dan Pasca Lebaran 1998 membuktikan bahwa mereka bukan band yang ingin diam di satu genre. Mereka menggabungkan unsur punk, rap, hingga metalcore dalam satu paket yang tetap pas. Di era ini, Pas Band dianggap sebagai Rage Against the Machine Indonesia. Namun mereka tetap punya ciri khas sendiri, baik secara lirik, aransemen, maupun gaya panggung. Mereka juga berani tampil di panggung besar seperti Rockin' Land dan Jarum Super Rock Adventure, sambil tetap merangkul komunitas underground yang membesarkan mereka. Pada awal 2000-an, Pas Band mengalami guncangan. Drummer Richard Muter memutuskan keluar dari band karena perbedaan visi. Keluarnya Richard ada kehilangan besar karena dia adalah motor ritme yang kuat di balik sound Pas Band. Namun mereka tak berhenti. Sandi Andarusman, mantan drummer UCAM, kemudian masuk menggantikan posisi Richard. Sandi membawa napas baru dengan teknik yang lebih grup dan solid, yang muak pada kemapanan dan kebusukan sistem pemerintahan. Memasuki era 2010, Pas Band mungkin tak lagi seintens awal itu. Namun mereka tetap aktif. Mereka mulai merilis karya via digital tanpa tampil di festival, hingga berkolaborasi dengan musisi muda. Mereka bahkan merilis lagu religi di Ramadan dan tetap tampil energik di panggung. Meskipun tak seproduktif dulu dalam hal album, Pas Band tetap aktif bermusik dan menjadi ikon yang disegani. Di berbagai media sosial dan podcast musik, nama Pas Band selalu disebut sebagai influencer besar bagi musisi rock Indonesia era modern. Pas Band sudah lebih dari 30 tahun di industri musik. Mereka tidak sekedar bertahan, tapi membuktikan bahwa konsistensi, idealisme, dan semangat bisa mengalahkan arus industri. Banyak band generasi baru yang menjadikan Pas Band sebagai panutan. Killing Me Inside,
Piwikaskin, hingga band-band metal dan punk lainnya. Pas Band adalah bukti bahwa dari panggung kecil dan studio sederhana di Bandung bisa lahir legenda besar yang mengubah wajah musik Indonesia. Mereka bukan band yang hanya mencari ketenaran, tapi band yang menyuarakan perasaan, perlawanan, dan semangat lewat musik. Dan hingga kini nama Pas Band tetap hidup di hati para fans setia, di panggung musik dan dalam sejarah musik rock Indonesia. Kalau kalian suka dengan kisah ini, tulis di kolom komentar ya, lagu apa saja yang kalian suka dari Pas Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.